Kami menang di 49 desa. Pasangan yang lainnya itu menang di 42 desa dan 36 desa. Bukan berarti desa-desa lainnya tidak baik. Untung mereka kalahnya sedikit, maka 46 desa, 49 desa itu pakai menutup dan masih ada sisa untuk menang. Jadi sebuah punya upaya sama. Tidak boleh ada pukul dada, woi, kau desa. Kemudian ada juga koordinator TPS, TPS juga ada semua. 337 TPS ada di video bosnya, ada di anggotanya, tersalah terbakar. Terus ada kelompok Laskar, itu terdiri dari 6.500 pemuda-pemuda, ya, itu Laskar. Bisa maju, tidak bisa mundur mereka. Kemudian ada Besti, itu yang perempuan, bisa maju, bisa peluk, tidak bisa mundur. Ada Komsar, komunitas sarjana, mereka memberikan analisis terhadap menggunakan metode SWOT. Saat itu mereka melaksanakan tugas kampanye kepada SBS dan SBS. Kalau yang tidak mendukung SBS mungkin putarnya jauh supaya mabok. Dan tak hentinya juga adalah pasukan belakang yang dengan setia menunggu supaya makanannya sehat dan bergizi, agar supaya timnya tidak boleh sakit, tidak boleh lelah dan tidak tenaganya pergi. Mereka yang supaya memiliki kekuatan dan orang-orangnya pasti Bapak dan Ibu mengetahui. Itu saya sapa kepada mereka. Yang kedua, jadi saya sampai jam berapa? Saya jam berapa saya bisa menyesuaikan. Seperti dulu kampanye, Kak Alfons ada di mana Kak Alfons? Selalu mengingatkan, Kak Dokter, ini bagaimana tim kampanye sudah sampai jam 5:30 dia harus berhenti ya. Sudah jam 5, saya bilang apa-apa. Saya 5:10 itu saya akan tepat waktu. Karena kami sudah terbiasa, terlatih untuk mengatur waktu. Maka saya tanya, saya sampai jam berapa? Karena kami pegawai pemerintah itu makan jam 2:30, jadi 15 menit lagi. Oke. Kepada gereja Katolik dan gereja Protestan Gemit yang telah mendoakan dan mensyukuri kami, saya senang sekali. Nah, begitu dapat berita dari Pak HMS, Bapak SBS, tanggal 13 di gerejanya Pak HMS mau syukur. Saya bilang, wah bagus sekali, bagus. Terus tiba saya dengar Bapak mau jalan, oh tidak, jalan saya tidak. Karena di daerah ini saya aku pilih sendiri, tidak ada yang mau. Kecuali diperintah oleh gubernur dan diperintah oleh presiden, itu kita harus tahu. Nah, jadi saya pasti hadir dan saya senang sekali. Terima kasih Bapak Sekretaris Sinode, Pater Deke, luar biasa. Pater Deke inilah yang mendoakan kami sebelum kami dipindahkan pertama. Jadi saya pergi kirim utusan ke Pater Deke. Pater Deke, tolong datang doakan kami karena kami mau berjuang. Tidak usah pro kami, tidak apa-apa. Yang penting sudah doakan, kami tahu. Kalau sudah doa harus praktik, yaitu tusuknya tusuk kami. Terima kasih kepada yang hadir ke tempat ini. Yang berikut, kami akan dengan sekuat tenaga melaksanakan janji-janji kampanye kami. Karena kami tidak mau disebut pemimpin benih. Tadi saya agak sedikit kaget. Kebohongan yang manis dan kebenaran yang pahit, pilih yang mana? Nah, saya langsung lihat ke belakang para pejabat di belakang, ya, supaya itu jadi pilihan. Kalau mau suka kebohongan yang manis atau kebenaran yang pahit? Karena saya enggak salah, saya langsung tidak ampun. Karena saya banyak baca kisah para santi dan santa dan kisah para martir.
Mereka tidak pernah ingat diri, selalu mereka memperjuangkan kebenaran dan kebaikan untuk orang lain. Jadi saya tidak pernah mau siapa saja, saya tidak pernah. Saya tidak pernah. Oleh karena itu saya melaporkan bahwa hari ini tinggal 7 hari, masih 59 bulan saja. Saya biasanya di kamar kerja saya, di kamar tidur saya sudah hitung. Saya sudah buat jumlah harinya berapa selama 5 tahun. Dan tiap hari saya coret sehingga mengingatkan saya bahwa waktu saya sudah. Tadi pagi saya ingatkan, ya ingat, tinggal 7 hari bulan ini berlalu, berarti kita masih 59 hari lagi. Janji kita itu rakyat sudah dengar. Makanya di bulan pertama dan bulan kedua ini saya melaporkan, saya lagi dengan tim khusus harmonisasi dan sinkronisasi APBD uang yang ada supaya dapat untuk merealisasi janji-janji tersebut. Nanti setelah itu selesai, tahap kedua saya menata organisasinya, karena saya harus cari orang-orang yang kompak, solid dan bersatu untuk urus rakyat, ya, dan punya chemistry yang sama. Jadi mohon maaf, saya akan cuci bersih supaya orang-orang yang saya itu akan menjadi orang. Ini satu hukum itu sudah rumus dunia. Itu sudah rumus dunia. Joe Biden di kabinetnya begitu, Donald Trump naik ya sudah satu semua. Pak Jokowi di kabinetnya begitu, Pak Presiden Prabowo naik ya dia satu, kecuali ada beberapa yang dia masih tinggal. Itu biasa dalam politik itu biasa. Ya nggak ada apa-apa. Saya dulu kepala dinas 13 tahun, kepala dinas kabupaten 13 tahun. Begitu ada pemilihan, saya sudah siap-siap. Meja-meja saya sudah kosongkan, barang-barang yang proyekkan saya sudah singkirkan. Terus tanya, Bapak kenapa? Loh ini kan kita ada pemilu kepala daerah, ya kan? Tentu beliau akan memilih orang-orang sesuai. Tapi puji Tuhan, saya di Sumba Timur ada 4 kali pemilihan, saya tidak pernah diganti. Di provinsi saya 13 tahun pemilihan, saya tidak diganti. Karena kalau 3 atau 2 orang yang bersaing, saya tidak pernah menempatkan diri bagian daripada mereka. Saya tidak pernah. Karena mereka bertiga atau berempat yang akan jadi gubernur atau jadi bupati. Tapi saya menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sebagai bawahannya seorang bupati yang lagi ini. Tapi keberpihakan. Saya tidak takut begitu ketemu paslon nomor 1. Saya tidak takut begitu ketemu paslon nomor 2. Saya tidak takut begitu ketemu paslon nomor 3. Saya tidak takut ketemu paslon nomor 4. Karena mereka adalah calon-calon pemimpin. Saya tidak pernah. Prinsip saya adalah Anda yang mau jadi pemimpin kok melibatkan kami, tetap hormat. Karena itu kemarin apel perdana saya ingatkan kepada mereka. Saudara-saudara para pejabat, saya ingatkan kepada kamu. Kalau Pak Simon dan Pak Tim atau Pak Simon dari Denpasar datang, kamu ketemu. Karena itu kamu punya dulu pernah mimpi kamu. Terlepas dari segala-galanya, dia pernah berbuat sesuatu untuk daerah. Ini berteman seperti biasa. Jangan takut, saya tidak akan dendam, saya tidak akan marah sama kamu. Karena itu urusan kemanusiaan, itu urusan persahabatan, tidak boleh didamping oleh orang lain. Kemarin saya terangkan di apa? Demikian juga kalau ada Pak Kim datang di pesta, pergi temani. Jangan bikin dia duduk sendiri karena kamu takut ditemani. Kalau saya tahu, ini saya umumkan dulu. Kalau saya tahu ada pesta, ada Pak Kim, Wakil Bupati yang ada di sana, dia duduk sendiri, ada para pejabat yang ditemani, urusannya langsung saya akan. Ini orang tidak cocok menjadi pejabat di daerah ini karena memberikan contoh yang tidak bagus. Kesaksian ini saya berikan Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta dan Pak Pastor. Saya Bupati perdana di daerah ini. Saya curhat saja karena ini kegagalan para pastor dan para pendeta untuk membimbing umat ini. Saya Bupati perdana di sini. 2023-2024 saya datang di belakang. Tidak ada satu orang pun datang ketemu sama saya. Karena mereka takut nanti dikira pro. Ini tidak bagus. Seorang pejabat tidak boleh seperti itu. Pejabat itu harus menjadi patriotis dan nasionalisme. Itu tidak boleh.
sifat primitif, bukan sifat manusia yang modern. Ya, saya minta itu. Saya kecewa sekali dengan mereka. Padahal ini mengkilat semua ini karena saya, oleh saya. Sekolah S2. Karena saya mencita-citakan anak-anak kelak harus menjadi pejabat yang tangguh di Nusa Tenggara Timur dan di Segani. S2. Rapat yang mereka gelar semua. Upayanya harus mereka bikin S2. PIN 2 juga saya tidak mau. PIN 2 di daerah, harus PIN 2 di LAN. Supaya kamu punya, karena di LAN itu, PIN 2 di LAN itu, pesertanya dari kementerian-kementerian dan dari daerah-daerah itu. Supaya kamu punya pertemanan-pertemanan. Kalau urusan apa-apa, tinggal angkat telepon ke Anda punya teman dan urusan selesai. Tapi setelah itu, tidak ingat kebaikan orang. Karena apa? Karena takut. Karena takut nanti jabatan dicopot, karena hidupnya tergantung kepada jabatan ini. Ini tidak boleh. Ya, saudara-saudara, ini adik-adik saya, tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak bagus. Karena tadi nasihat dari Bapak Pendeta dan Pater tadi, saya harus katakan seperti begini. Kita bersatu. Tapi untuk bersatu dengan saya menurut saya tidak mungkin mereka. Karena mereka chemistry-nya tidak sama dengan saya. Ini saya terus terang saya. Siap-siap saja kan harus terima. Harus terima. Politik itu begitu. To be or not to be, you or me. Harus berjiwa besar. Harus berjiwa besar seperti itu. Ya. Dan nanti periode pilkada berikutnya, saya harap saudara-saudara tidak boleh takut. Ada Pak 3 atau 4 paslon, bertahan oleh mereka semua. Karena salah satu dari mereka akan menjadi pimpinan. Itu Anda lupa. Mereka lupa bahwa di antara 3 kandidat kemarin itu salah satunya harus menjadi pemimpin untuk kamu. Sehingga kalau saya pergi desa, mereka menghalang-halangi dengan buat kegiatan tani kita ini. Kalau undang-undang salah, tidak boleh. Kalau lagi kegiatan yang berkaitan ini tidak boleh. Dan mereka buat. Tapi mereka buat. Tim berontak. Masa pendukung saya berontak, saya bilang itu bisa ribut. Nanti kita pada saatnya akan ketemu di terminal bis. Dulu saya bilang terminal kereta api. Belum tidak bisa, tidak boleh di terminal di stasiun kereta api, tidak boleh. Karena itu terlalu cepat. Kita sudah ketemu. Kalau usah buka tidak usah puncak, tidak usah semaput, kita sudah ketemu. Kita sudah ketemu. Ya, kita sudah ketemu. Hati-hati, saya dah siap. Nanti periode berikutnya jangan tampil seperti yang kemarin 2020, terutama para pejabat. Jelek sekali dan itu sangat memalukan. Tapi saya tidak pernah keluar statement karena itu bagian saya. Ada salah satu pejabat, dia tamatkan STPDN. Dia WA saya, dia marahin para pejabat, karbitan, pengecut, tukang cari muka. Terus terakhir dia bilang semua ini salah kakak dokter, karena kakak dokter dulu didiknya tidak mampu. Sudah ulang-ulang kira-kira 19 kali saya tahu ya lagi satu kali begini saya blokir 20 nomor. Betul ya lagi. Selama saya blokir 20 nomor sejak tahun 2000 ya sampai sekarang. Nah saya panggil dia saya bisa kembali. Karena dia marah sama saya karena tampilan saudara-saudara pengecut. Ya, dan saya merasakan sendiri. Ya, tidak boleh. Ini tidak boleh. Jadi bulan pertama ini kami menata APBD-nya, bulan kedua kami susun kabinet kami dan kami mulai kami. Silakan, nanti saya nasihat kepada teman-teman. Mereka, kamu-kamu yang merasa tidak puas, silakan gugat. Silakan gugat kalau menyangkut keputusan tata usaha negara, silakan gugat di PT UN. Tidak apa-apa. Kamu gugat SK ini, kalau kami kalah, SK itu saya ganti, terbitkan kembali nomor yang sama, bahan yang sama. Boleh. Dan gitu kalau ulang-ulang perkara terus. Kalau Anda jual tanah untuk urus perkara, kami dibiayai oleh daerah karena itu menyangkut tata usaha. Kita eratkan manusia melangkah supaya punya jati diri dan harga diri. Jangan pernah. Dan saya beritahu kepada mereka, atasan saudara itu bukan bupati. Atasan saudara itu bukan wakil bupati. Atasan saudara bukan sekda. Atasan saudara bukan kepala dinas. Atasan saudara bukan kepala bakat. Atasan kita adalah Tuhan. Aturan itu atasan kita. Sedangkan bupati dan wakil bupati narasumber memberikan pencahayaan kepada kamu, memberikan nasihat kepada kamu. Tapi kalau nasihat itu tidak sesuai aturan, kamu jadi ada apa-apa, kamu juga ikut salah karena melaksanakan.